Halo semuanya, saya ucapkan selamat siang dari kota Surabaya. Dan seperti yang teman-teman lihat pada siang hari ini, saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng, teman-teman. Dan rencananya pada perjalanan siang hari ini, saya akan menuju stasiun Kali Style Banyuwangi, teman-teman. Dan untuk perjalanan kali ini, saya akan menggunakan jasa layanan kereta api Sri Tanjung, yang dimana untuk kereta api Sri Tanjung ini sendiri dijadwalkan akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng itu sekitar kurang lebih jam 1 siang, teman-teman ya. Dan setelah ini saya akan melakukan proses boarding pass terlebih dahulu, teman-teman, untuk masuk ke peron 6. Karena untuk kereta api Sri Tanjung ini itu berada di peron 6 ya, dari stasiun Surabaya Gubeng baru. Dan di sini kita langsung saja proses boardingnya. Dan setelah proses pengecekan tiket, di sini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Gubeng baru, teman-teman ya. Dan seperti ini situasi terkini di stasiun Surabaya Gubeng baru. Dan saat ini saya sedang berada di ruang tunggu, teman-teman. Dan nampaknya di jalur 6 saat ini baru masuk kereta api Logawa ya, teman-teman, yang dari stasiun Ketapang menuju stasiun Purwokerto, teman-teman. Dan saat ini sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan nampaknya banyak sekali ya para penumpang kereta api Logawa dari stasiun Surabaya Gubeng ini, teman-teman. Dan sekedar informasi saja, teman-teman, untuk kereta api Logawa yang singgah di stasiun Surabaya Gubeng ini nantinya akan berhenti beberapa menit di stasiun ini, teman-teman, karena nanti akan dilakukan proses pergantian lokomotif. Yang semula lokomotifnya itu di paling depan, nanti akan dipindah ke paling belakang, teman-teman. Karena untuk kereta api Logawa ini sendiri itu nantinya akan melalui jalur selatan, teman-teman ya, seperti jalur Nganjuk, Mojokerto, Madiun, dan lain sebagainya, teman-teman. Sehingga nanti kereta api Logawa akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng ini dengan arah laju sebaliknya dari kedatangan kereta, teman-teman. Dan setelah proses pergantian lokomotif dinas dan juga proses turun naiknya penumpang, saat ini kereta api Logawa sudah diizinkan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan setelah ini sekitar selisih 15 menitan ya, setelah kereta api Logawa diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng, berikutnya nantinya kereta api Sri Tanjung yang akan saya naiki akan segera singgah di jalur 6 dari arah kedatangan stasiun Lempuyangan, teman-teman. Dan saat ini saya sudah keluar dari ruang tunggu ya, teman-teman, dan di sini saya langsung saja menuju ke peron 6 dikarenakan berdasarkan informasi untuk kereta api Sri Tanjung akan segera masuk di jalur 6. Dan ini terpantau ada lokomotif dinas CC206 yang menjadi lokomotif pelangsir ya di stasiun Surabaya Gubeng ini, teman-teman. Dan seperti ini ya, teman-teman, untuk tampilan wajah dari stasiun Surabaya Gubeng yang baru, teman-teman ya. Terlihat ini banyak banget penghijauan-penghijauan yang bisa memanjakan mata ya, teman-teman. Dan juga di sini ada beberapa hiasan seperti tanaman-tanaman. Kemudian juga di sini ada ikonik Surabaya ya, teman-teman ya, yaitu yang melambangkan hiu dan juga buaya. Nah, ini juga lumayan, teman-teman, bisa teman-teman gunakan untuk spot foto ya ketika teman-teman sedang menunggu kedatangan kereta. Dan kemudian untuk view di bagian seberang sana merupakan stasiun Surabaya Gubeng Lama ya, teman-teman, yang menjadi aktivitas pemberhentian kereta api jarak dekat seperti halnya komuter lain, Supas, dan lain sebagainya.
Dan saat ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 1 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki sudah terpantau masuk di stasiun Surabaya Gubeng ini teman-teman. Dan nampaknya pada perjalanan kali ini kereta api Sri Tanjung ditarik oleh lokomotif dinas CC201 yang menggunakan jenis livery vintage. Dan pada perjalanan kali ini saya naik di ekonomi 7 ya teman-teman. Seharusnya di belakang sendiri, tetapi dikarenakan di Surabaya Gubeng ini diputar untuk arahnya, jadi kita naik di gerbong paling depan sendiri teman-teman. Nah ini ya teman-teman untuk ekonomi 7. Dan nampaknya ramai banget ya yang naik dari stasiun Surabaya Gubeng ini teman-teman. Dan kita langsung saja menuju ke dalam keretanya. Dan saat ini tepat jam 1 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng tepat waktu ya teman-teman. Dan berikutnya kereta api Sri Tanjung akan segera singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Wonokromo. Selamat siang dan selamat datang ke seluruh pelanggan kereta api Sri Tanjung dengan nomor kapal 278 yang akan mengangkat kita ke tujuan akhir stasiun Wonokromo. Kami himbau kepada seluruh pelanggan kereta api Sri Tanjung untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di blokis, karena perjalanan ini bebas dari asap rokok. Dan kami himbau kepada seluruh pelanggan kereta api Sri Tanjung untuk menjaga barang bawaan Anda sama dalam perjalanan. Selamat menikmati perjalanan Anda dengan kereta api Sri Tanjung. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Terima kasih. Dan sekedar informasi saja, untuk kereta api Sri Tanjung ini merupakan kereta dengan kelas layanan full ekonomi PSO ataupun ekonomi duduk saling berhadapan ya teman-teman. Dan kereta api Sri Tanjung ini memiliki relasi dari stasiun Ketapang menuju stasiun Lempuyangan ataupun sebaliknya. Dan pada perjalanan kali ini saya mencoba naik kereta api Sri Tanjung ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Kalisetail Banyuwangi. Dan untuk tarifnya sendiri untuk kereta api Sri Tanjung ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Kalisetail ataupun hingga stasiun Ketapang itu dikenai tarif sebesar Rp88.000 teman-teman. Dan untuk perjalanan full tripnya dari stasiun Ketapang menuju stasiun Lempuyangan ataupun sebaliknya itu dikenai tarif sebesar Rp94.000 dengan total waktu tempuh perjalanan yaitu selama kurang lebih 12 jam. Dan untuk titik pemberhentian kereta api Sri Tanjung ini sendiri dari stasiun Ketapang menuju stasiun Lempuyangan ataupun sebaliknya seperti yang tertera di layar kaca ini.
Dan berdasarkan informasi, sesaat lagi kita akan segera singgah beberapa menit di stasiun Wonokromo untuk proses turun naiknya penumpang. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun di bordes. Bagi penumpang yang kedapatan merokok di atas rangka. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Wonokromo. Dan seperti ini suasana di dalam kereta api Sri Tanjung pada perjalanan kali ini. Terpantau ramai sekali ya. On the train, including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, it is required to disembark you at the next station. Thank you. Sa isang belum lah. Wonokromo. Pakai size berapa mas? 12, 14 banyak di rumah. Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Wonokromo, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki sudah diizinkan berangkat kembali dari stasiun Wonokromo. Dan berikutnya kereta api Sri Tanjung ini akan segera singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Sidoarjo. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan dan keselamatan bersama, kami menghimbau untuk tidak mengisi ulang daya bakar powerbank di dalam kereta. Stop kontak di kereta api hanya dipergunakan untuk perangkat berdaya rendah. Mohon gunakan perangkat elektronik secara bijak. Terima kasih. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pelanggan kereta api Sri Tanjung untuk tidak mencoret-coret di semua kereta atau vandalisme. Udah fix ya? Udah fix. Udah tanda tangan kontrak juga. Karena kita akan turun di stasiun terdekat. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pelanggan kereta api Sri Tanjung untuk tidak melakukan coret-coret di setiap kereta atau di dinding kereta, baik di bordes, di toilet maupun di kabin penumpang. Karena jika ketahuan, kita akan turunkan di stasiun terdekat. Sekian, terima kasih.
baru datang kemari. Ini aku nggak pergi, tahu nggak kamu yang bikin aku
from the train store before the train stops. Nggak tahu juga ya. Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Sidoarjo beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan ini dia teman-teman stasiun Sidoarjo. Saat ini kita sudah masuk di stasiun Sidoarjo. Dan seperti ini suasana terkini ya teman-teman di stasiun Sidoarjo pada perjalanan kali ini. Terpantau di sini untuk stasiunnya cukup besar ya teman-teman.
Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Sidoarjo, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali dari stasiun Sidoarjo. Dan berikutnya kereta api Sri Tanjung ini akan segera singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Bangil.
beberapa saat itu perjalanan kereta sampai ketika berhenti di stasiun akan dipromosikan kepada seluruh penumpang kereta api sekitar terutama yang mengakhiri tujuannya di stasiun untuk ekonomi 1, 2, 3, 4 supaya bergeser ke arah depan arah kereta makan atau sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pelanggan kereta api Sriwijaya terutama yang mengakhiri tujuan di stasiun Bangil untuk ekonomi 1, 2, 3, 4 supaya bergeser ke arah depan ke arah kereta makan atau ekonomi 5 untuk mempermudah turun di stasiun Bangil. Untuk stasiun Bangil berada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api. Pintu keluar stasiun Bangil berada di sebelah kiri dari arah perjalanan kereta api. Stasiun Bangil. Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Bangil beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Bangil, teman-teman ya. Dan seperti ini suasana di sekitaran stasiun Bangil pada perjalanan kali ini, teman-teman. Dan nampaknya di stasiun Bangil ini di sini juga menggunakan kanopi ya. Untuk stasiunnya juga cukup luas sekali. Dan nampaknya ada banyak juga para penumpang yang naik kereta api Tanjung ini dari stasiun Bangil pada perjalanan kali ini, teman-teman. Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Bangil, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini telah diizinkan berangkat dari stasiun Bangil, teman-teman. Dan berikutnya yang akan menjadi pemberhentian kereta api Sri Tanjung ini yaitu stasiun Pasuruan.
Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Pasuruan. Dan nantinya di stasiun Pasuruan kita akan bersilang dengan kereta api komuter lain Supas. Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Pasuruan, teman-teman. Dan ini merupakan kereta api komuter lain Supas ya, teman-teman, yang memiliki relasi dari Surabaya Kota menuju stasiun Pasuruan dan sebaliknya. Dan ini nanti kereta api komuter lain Supas akan diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan menuju stasiun pemberhentian akhir, yaitu stasiun Surabaya Kota. Dan untuk jenis rangkaian yang digunakan pada kereta api komuter lain Supas ini, itu menggunakan jenis rangkaian yang sama ya dengan kereta api Sri Tanjung yang saya naiki ini, yaitu menggunakan jenis rangkaian ekonomi PSO ataupun duduk berhadapan. Dan saat ini komuter lain Supas sudah diizinkan berangkat dari stasiun Pasuruan menuju stasiun pemberhentian akhir, yaitu stasiun Surabaya Kota. Dan berikutnya kereta api Sri Tanjung yang akan saya naiki juga akan segera diberangkatkan juga dari stasiun Pasuruan. Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Pasuruan, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali dari stasiun Pasuruan. Dan berikutnya yang menjadi titik pemberhentian kereta api Sri Tanjung ini yaitu adalah stasiun Probolinggo.
Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan singgah di suatu stasiun kecil yang dimana di situ kita nantinya akan tunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari kedatangan arah Ketapang teman-teman. Dan nanti kita juga akan abadikan momen persilangan antara kereta api Sri Tanjung dan juga kereta api Wijaya Kusuma. Dan saat ini melintas langsung kereta api Wijaya Kusuma yang memiliki relasi Ketapang sampai dengan stasiun Cilacap PP. Dan setelah bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah berangkat kembali ya teman-teman. Dan setelah ini kereta api Sri Tanjung akan segera singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Probolinggo. balik, naik ke balik.
Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Probolinggo teman-teman. Dan seperti ini view stasiun Probolinggo dari sebelah kiri jendela kereta teman-teman ya. Terpantau banyak sekali rel ya di stasiun ini teman-teman. Karena stasiun Probolinggo ini merupakan salah satu stasiun terbesar yang memiliki banyak lalu lintas untuk kedatangan kereta api ya teman-teman. Khususnya kereta api jarak jauh ataupun kereta api lainnya yang beroperasi di sini. Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Probolinggo, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali dari stasiun Probolinggo. Dan berikutnya kereta api Sri Tanjung ini akan segera singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Tanggul.
Dan di sini saya akan sedikit reviewkan ya teman-teman terkait fasilitas di kereta ini. Yang pertama, di bagian tempat duduknya di sini disediakan gantungan ya, bisa digunakan untuk gantung plastik dan lain sebagainya. Dan kemudian di sini ada stop kontak, kemudian di bagian atasnya ada meja kecil yang dapat digunakan untuk menaruh botol air minum dan lain sebagainya. Dan kemudian di bagian atasnya sini, ini ada rak ya teman-teman yang dapat digunakan untuk menaruh barang bawaan seperti tas, koper dan lain sebagainya. Dan di bagian sini ada AC teman-teman ya, dan untuk AC-nya itu menggunakan model AC rumahan teman-teman. Kalau nggak salah itu ada sekitar 6 ataupun 8 AC gitu teman-teman ya setiap gerbongnya. Dan kemudian di bagian setiap jendelanya di sini difasilitasi tirai kain seperti ini ya. Dan di sini seperti ini teman-teman untuk tampilan dari kursi ekonomi PSO Sri Tanjung ini teman-teman. Dan saat ini kita sedang singgah di stasiun Jatiroto, dan saat ini kita sedang tunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember menuju stasiun Jakarta Gambir. Dan ini dia teman-teman sudah masuk stasiun Jatiroto, kereta api Pandalungan. Dan setelah bersilang dengan kereta api Pandalungan di stasiun Jatiroto ini, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali dari stasiun Jatiroto. Dan berikutnya kereta api Sri Tanjung ini akan singgah di stasiun pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Tanggul. Tapi maaf jadi ya. Uyang-uyang.
Dan berdasarkan informasi, sebentar lagi kita akan segera singgah di stasiun Tanggul beberapa menit untuk proses turun naiknya penumpang. Orang ngerti. Mana pop dasar emang pesan itu udah awas yang aku hadir dulu saya dulu kalah nama budak Dan saat ini kita sudah masuk di stasiun Tanggul teman-teman. Dan seperti ini teman-teman situasi terkini di stasiun Tanggul pada perjalanan kali ini teman-teman. Terpantau ada beberapa penumpang ya yang naik kereta api Sri Tanjung ini dari stasiun Tanggul ini teman-teman. Dan setelah singgah beberapa menit di stasiun Tanggul, saat ini kereta api Sri Tanjung yang saya naiki pada perjalanan kali ini sudah diizinkan berangkat kembali dari stasiun Tanggul. Dan berikutnya, titik pemberhentian kereta api Sri Tanjung ini yaitu adalah stasiun Rambi Puji. Dan sebenarnya pada perjalanan kali ini itu ada beberapa stasiun yang mungkin akan saya skip ya teman-teman, dikarenakan kondisi waktu yang mungkin tidak memungkinkan untuk saya rekam ataupun abadikan momennya, karena sebentar lagi akan memasuki waktu malam hari teman-teman. Tentu saja nanti untuk pemandangannya nggak kelihatan ya teman-teman, jadi gelap. Jadi ada beberapa stasiun yang mungkin akan saya skip teman-teman ya, terutama stasiun Rambi Puji, kemudian Jember, kemudian juga Kalisat, Kalibaru, dan juga terakhir nanti mungkin saya akan abadikan momennya ketika sudah sampai di stasiun Kalisetel teman-teman. Nah untuk itu di sini sebelum saya akhiri video perjalanan kita kali ini, seperti biasa di sini saya akan sampaikan sedikit kesan dan pesan ya teman-teman terkait naik kereta api Sri Tanjung ini dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Kalisetel teman-teman. Mungkin nggak banyak teman-teman ya, karena saya sudah sering banget naik kereta ini dan sudah sering sekali memberikan
memberikan kesan dan pesan. Intinya pada kesan dan pesan kali ini, di sini saya ingin sampaikan terkait kesannya terlebih dahulu ya teman-teman. Terkait kesan naik kereta api Sri Tanjung ini, tentu saja dari sebelumnya sampai sekarang itu tetap nyaman teman-teman ya, dari segi fasilitas dan lain sebagainya itu menurut saya masih cukup oke banget. Tetapi ya memang ada sedikit kekurangan kalau kita naik kereta api PSO seperti hanya Sri Tanjung ini. Mungkin dari sisi penumpangnya itu kemungkinan besar itu terlalu ramai ya teman-teman. Jadi kurang enak ataupun kurang nyaman sih teman-teman untuk kita gunakan istirahat, apalagi perjalanan jauh misalkan dari Surabaya tadi ya sampai dengan stasiun Kalisetel, ataupun mungkin full trip dari Lempuyangan sampai dengan stasiun Ketapang. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin naik kereta api Sri Tanjung ini, apalagi full trip ya dari Ketapang sampai dengan Lempuyangan, saya sarankan teman-teman mungkin pikir-pikir lagi deh teman-teman ya, kalau teman-teman mau istirahat dengan nyaman. Akan tetapi buat teman-teman yang oke-oke aja nggak masalah, karena untuk dari segi tarifnya sendiri juga menurut saya itu cukup ekonomi sekali ya teman-teman, hanya sekitar 88.000 dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Ketapang ataupun Kalisetel teman-teman. Dan untuk full tripnya itu hanya sekitar 94.000 saja. Jadi buat teman-teman nanti bisa ambil kesimpulan sendiri apakah teman-teman ingin mencoba kereta ini. Dan untuk pesan dari saya buat teman-teman yang ingin mencoba sensasi naik kereta api Sri Tanjung ini, usahakan teman-teman bisa memesan tiketnya itu jauh-jauh hari ya teman-teman, dari hari keberangkatan teman-teman. Dikarenakan untuk kereta api seperti hanya kereta api PSO Sri Tanjung ini, itu untuk tiketnya itu sering banget cepet habis teman-teman ya. Jadi biasanya H-2 ataupun H-3 keberangkatan itu biasanya apabila teman-teman pesannya mendadak itu biasanya udah kosong teman-teman, ataupun sudah habis ya tiketnya. Jadi usahakan buat teman-teman yang ingin mencoba kereta ini, usahakan teman-teman bisa pesan jauh-jauh hari, entah itu H-7 keberangkatan, H-8 keberangkatan, dan seterusnya. Yang penting teman-teman untuk pesan tiketnya jangan mendadak ya. Dan kemudian saran dari saya juga buat teman-teman yang ingin mencoba keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Ketapang ataupun Kalisetel dan lain sebagainya. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin mendapat kursi maju, teman-teman bisa coba untuk mengambil nomor kursi genap di gerbong paling akhir ya, atau gerbong nomor 7 teman-teman. Memang ini tidak menjamin pasti ya bahwasanya nanti teman-teman akan mendapatkan kursi maju dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Kalisetel ataupun Ketapang, tetapi pengalaman saya setiap naik kereta PSO itu saya selalu mengambil ekonomi 7 dengan nomor genap, dan alhasil selalu mendapatkan maju. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin bereksperimen mencoba pengalaman saya, teman-teman juga bisa coba ya. Tetapi di sini saya ingatkan bahwasanya hal tersebut tidak menjamin pasti teman-teman akan mendapatkan arah yang maju ya. Karena untuk kereta ekonomi PSO ini untuk gerbongnya itu random teman-teman ya. Kadang aturannya itu nggak selalu sama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, silakan dicoba. Kalau kemarin tuh pas waktu main di Medan, di Garuda. Sama mana itu mas maksudnya mereka? Rombongan mana? Sama itu anak muda itu, sama si Ajo. Jadinya bom. Ada. Kan bisa di stopin di dia, bisa aja. Iya kan di situ. Nah, Mana? Ini. Nah, ini. Salah. dan OTW. Dan singkat cerita, saat ini saya sudah tiba di stasiun Kalisetel teman-teman, dan di sini saya sudah turun dari keretanya teman-teman ya. Dan seperti ini teman-teman ya suasana di stasiun Kalisetel pada malam hari ini. Terpantau banyak sekali penumpang yang turun dari kereta api Sri Tanjung ini teman-teman. Dan nantinya kereta api Sri Tanjung ini tidak berhenti lama ya di stasiun Kalisetel. Nantinya akan langsung diberangkatkan kembali menuju stasiun akhir, yaitu stasiun Ketapang, Banyuwangi.
Dan mungkin sekian dulu teman-teman untuk perjumpaan kita di video perjalanan kali ini. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video ini ya, supaya nantinya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jadi mungkin sekian teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Stasiun Kali Style.